Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akrab dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast Akrab, ajang kreativitas Mbak Mega. Boleh minta tepuk tangan dong semuanya sore hari ini. Dan luar biasa sekali tentunya sore hari ini kita kembali bersama salah satu narasumber kita yang mungkin udah nggak asing lagi di mata para Sobat Akrab di rumah, yakni beliau udah pernah ngisi podcast juga bareng Lydia, tapi di podcast kemarin kita sudah bahas salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kota Baru. Dan kali ini kita akan bahas hal-hal ringan lagi yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Langsung saja boleh perkenalkan diri narasumber kita. Ya, selamat sore Mbak Lydia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh pemirsa yang ada di Kota Baru, bahkan di mana tempat berada. Perkenalkan, nama saya Sony. Saat ini bertugas di pemerintah Kabupaten Kota Baru, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Ya, sementara itu dulu. Oke, luar biasa. Sebenarnya walaupun Pak Sony ini nggak perkenalan, Sobat Akrab juga udah pada tahu ya. Luar biasa sekali, kali ini podcast Akrab kita kembali kedatangan kadis tercinta kita, Pak Sony. Luar biasa, akhirnya kita bertemu lagi ya Bapak ya. Dan tentunya di tempat yang agak berbeda, karena kalau biasanya kita podcast di Studio Akrab, dan kali ini kita podcast di Zona Kreatif DPC Gekrab Kota Baru. Tepuk tangan dong, sekali lagi. Tentunya kalau kita lihat ya Bapak di belakang ini kan ada desain-desain ya, rumah, kemudian juga beberapa gedung-gedung pemerintahan. Jadi kita sedang berada di salah satu stand subsektor, yaitu subsektor arsitektur dan juga desain interior. Keren banget. Keren. Dan luar biasa sekali tentunya kita udah ada di zona kreatif. Dan pastinya hari ini kita bakal membahas seputar tentang ekonomi kreatif langsung dengan kadis tercinta kita. Dan tapi ngomong-ngomong sebelum itu, kita mau tahu nih Bapak sebenarnya salah satu komunitas yang paling terkenal yakni DPC Kota Baru ini kan sudah melanglang buana dengan sejuta prestasi, tidak hanya tingkat provinsi tapi juga tingkat pusat nasional. Yeah. Kira-kira sejak kapan sih Bapak berdirinya DPC Gekrab Kota Baru ini? Iya, terima kasih Lydia. Jadi DPC Gekrab Kota Baru ini dilantik pada tahun 2023. Setahun setelah peraturan daerah tentang ekonomi kreatif yang ada di Kota Baru itu dimiliki. Sebagai informasi, Kabupaten Kota Baru sudah memiliki perda, yaitu Perda Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Setahun setelah perda itu resmi dimiliki, dilantiklah DPC Gekrab Kota Baru yang di dalamnya memuat 17 subsektor. Waduh, keren banget. Ternyata kalau kita hitung-hitung kurang lebih 2-3 tahun dilantik secara resmi DPC Gekrab Kota Baru, tapi sudah menuai begitu banyak prestasi ya tentunya Bapak ya. Ya. Mereka saya lihat sangat antusias, masing-masing subsektor sepertinya begitu mendalami tugas yang mereka miliki. Dan juga mereka sangat enjoy untuk dibina oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Benar-benar kolaborasi yang luar biasa ya Bapak ya antara DPC Gekrab Kota Baru, tentunya juga pemerintah Kota Baru melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Kira-kira nih, bagaimana kemajuan DPC Gekrab menurut Bapak sejauh ini? Dengan 2-3 tahun berdiri, dengan berbagai macam prestasi yang kita dengar juga, ada salah satu prestasi terbaru yang baru saja diraih oleh DPC Gekrab Kota Baru. Boleh dijelasin nih Bapak prestasi apa? Ya. Terima kasih Lydia. Jadi sehubungan dengan prestasi itu tentunya kita sebagai warga Kota Baru harus bangga. Kenapa saya bilang harus bangga? Di usianya yang masih berapa tahun nih? Kurang lebih 3 tahun ya Bapak ya? 3 tahun ya. 2023 tadi. Itu kan biasanya 3 tahun tuh kalau bayi apa ya? Belajar sudah bisa jalan ya? Ngerangkak kali ya belajar. Iya.
3 tahun nggak bisa jalan tapi masih belum lancar gitu ya. Tapi itu tidak dengan teman-teman Gekrab Kota Baru. Eh, di bulan September kemarin, Muhammad Basir selaku Ketua DPC Gekrab menerima penghargaan dari Indonesia International Creative Exchange (ICE) ya. ICE. Indonesia ya. Indonesia Creative Exchange itu dia sebuah ajang memilih insan kreatif. Kota Baru ada di dalam salah satunya dan diundang langsung ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Wah, boleh tepuk tangan dong untuk DPC Gekrab Kota Baru. Keren banget. Kalau kita lihat juga ya, melalui ajang bergengsi itu ya Bapak, banyak sekali kategori-kategori yang ada. Dan DPC Gekrab Kota Baru bisa berhasil masuk menjadi salah satu nominasi terbaik. Keren banget. Saya juga kadang-kadang dalam sebuah situasi santai membayangkan gitu. Apa yang sudah mereka lakukan sejauh ini untuk bisa sampai ke titik penghargaan tersebut. Dan tentunya ini penghargaan bukan sekedar sebuah reward ya. Saya berharap ini sebuah momentum bagaimana penghargaan yang dimiliki ini bisa menjadi sebuah kebanggaan, bisa menjadi sebuah identitas untuk kita bisa bergerak lebih maju lagi. Oke, keren sekali. Tapi ngomong-ngomong nih Bapak, di balik banyaknya prestasi DPC Gekrab Kota Baru, di balik banyaknya juga pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan, pasti juga selalu ada struggle. Kira-kira menurut Bapak apa sih struggle terbesar atau penghambat atau halangan terbesar sejauh ini untuk DPC Gekrab Kota Baru yang menjadi PR kita dan harus kita cari solusinya sama-sama nih? Baik. DPC Gekrab Kota Baru ini pada dasarnya mereka solid, kemudian mereka semangat. Program yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kota Baru ini kan memang menyediakan sebuah wadah, yaitu sebuah gedung Creative Hub. Perencanaannya sudah selesai, tempatnya sudah ada, hanya saja memang pembangunannya masih belum bisa terwujud. Kami, Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga, memang sudah selesai melakukan sebuah perencanaan. Hanya saja memang masih menunggu situasi kondisi keuangan bisa stabil untuk membangunkan sebuah wahana. Ini yang menjadi tantangan berat bagi DPC Gekrab. Namun demikian, subsektor yang ada di dalam DPC Gekrab ini terus menggali potensi yang mereka miliki. Di beberapa waktu lalu mereka tidak berhenti di kota, tapi mereka melakukan edukasi-edukasi ke kecamatan-kecamatan. Jadi DPC Gekrab keliling dari kecamatan yang ada di Kota Baru. Tidak hanya menunggu peminat dari Ekrab, tapi jemput bola untuk terus mengajak pelaku-pelaku usaha untuk memunculkan ide-ide baru di Kota Baru. Ini yang bikin mereka nanti suatu saat, saya pikir pasti akan semakin besar. Jadi kita doakan bersama ya, semoga apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk membangun gedung Creative Hub. Gedung Creative Hub. Wah, untuk DPC Gekrab Kota Baru segera terrealisasikan. Keren sekali. Kita bisa melihat ya bagaimana perkembangan pesat dari DPC Gekrab Kota Baru dan berbagai macam prestasi yang telah ada itu tidak kalah juga karena support pemerintahnya. Luar biasa ya Pak Sony ya. Iya, kemudian berbicara Ekrab, Lydia. Ekrab itu ada 17 subsektor. Itu semuanya sangat berkaitan dengan lapangan usaha. Betul. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi daerah, itu pasti kaitannya dengan lapangan usaha. Betul, betul. Ya. Jadi bisa ditarik benang merahnya. Contoh, subsektornya Gekrab kuliner. Berarti lapangan usahanya warung, resto, betul, kafe, gitu.
Betul sekali. Jadi ada kaitan antara ekonomi kreatif dengan lapangan usaha sebagai indikator pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. Dan dapat kita lihat ya bagaimana juga sekarang pertumbuhan ekonomi di Kota Baru selain melalui pariwisata tapi ekonomi kreatifnya juga benar-benar membangun ya Pak ya. Sangat. Menyongsong sekali. Jadi, karakternya begini, ketika kita berkunjung ke sebuah tempat wisata sebagai wisatawan yang berasal dari luar daerah, ketika datang pertimbangan pertama selalu berpikir gini, nanti kita makan di mana ya? Bener nggak? Ketika kita mikir makan di mana, itu sektor kuliner akan menjadi peran penting. Warung, kalau di sini misalnya, warung ini bukan endorse nih ya. Bukan endorse. Nanti kita kalau sampai Kota Baru, kalau masih belum terlalu sore, singgah di rumah makan Haji Wangi. Itu udah tergambar waktu wisatawan ingin berkunjung. Esok sarapan di nasi kuning Haji Kardan misalnya begitu. Atau malam nanti kita singgah ke Halte Food. Atau makan di Rampa. Dan lain-lainnya. Itu yang menunjukkan bahwa subsektor ekonomi kreatif dari subsektor kuliner ini berkaitan erat dengan keputusan seorang wisatawan untuk berkunjung. Lydia mau ke Banjarbaru pasti mikir kan, nanti siang mau makan di mana. Iya, atau cari tempat yang deket sama cari sarapan atau apa, itu ya. Salah satu sih Pak, betul. Maka kuliner menjadi salah satu faktor penentu untuk keputusan seseorang berwisata atau tidak. Betul sekali. Terus nanti bakal berkesinambungan ya, cari penginapan yang deket sama resto. Dan selanjutnya memilih penginapan juga demikian. Betul. Kemudian memiliki tujuan wisata demikian. Saya lanjutkan, bahkan sebelum pulang Lydia, kan mau beli oleh-oleh nih. Betul, penting itu oleh-oleh. Ya, entah itu dia mau beli kain, kalau dia orang dari Pulau Jawa mungkin, dari Pulau Sulawesi, dia akan beli kain sasirangan kan? Betul. Nah, itu subsektor fashion. Nyambung lagi Pak ya? Nyambung lagi. Kalau aku misalnya mau beli gantungan kunci atau olahan tangan. Subsektor kriya. Bener-bener semuanya itu berputar di 17 subsektor itu. Saling berkesinambungan Pak ya? Iya. Ini yang membuat saya menyebutnya bahwa ekonomi kreatif itu pada sebuah daerah itu identitas. Mungkin di tempat lain akan ketemu ekonomi kreatif yang berbeda. Tinggal bagaimana teman-teman bisa mengemas ini supaya bisa lebih maju. Itu yang saya sebut ekonomi kreatif itu identity. Keren ya. Jadi gimana caranya kita bakal membuat yang namanya sustainable tourism melalui perkawinan antara pariwisata dan juga ekonomi. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong tadi Bapak Sony juga udah ada menyinggung sedikit tentang subsektor kuliner. Jadi kemarin juga Bapak luar biasa sekali gebrakan para DPC Geker Kota Baru ya, khususnya 17 subsektor. Karena kemarin mereka baru aja melaksanakan Pan Battle P60, yaitu lomba bikin kopi manualan. Nama alatnya itu P60. Jadi kemarin itu juga berhasil mendapatkan 3 pemenang terbaik pembuat kopi yang ada di Kabupaten Kota Baru. Iya. Ternyata di situ dapat kita lihat ya, yang dulunya industri kopi di Kota Baru itu sangat minim Bapak. Sangat sedikit sekali industri kopi di Kota Baru, sampai akhirnya udah 2 tahun berturut-turut diadakan. Tahun sebelumnya itu kan latte art, jadi Pan Battle latte art, dan tahun ini Pan Battle P60, dan kita dapat melihat bahwa melalui ekonomi kreatif, industri kopi semakin maju dan para jebolan barista-barista juga semakin banyak. Jadi selain memajukan ekonomi juga memberi yang namanya itu lapangan kerja. Lapangan kerja. Nyambung lapangan usaha kan? Betul, betul sekali Bapak. Jadi sekarang orang-orang tuh udah pada nggak malu kerja di kedai sebagai seorang barista, karena mereka merasa
Itu sekarang tuh Ada karya di sana. ya ada karya di sana, ada seninya bekerja di situ, Ya. begitu. Dan nanti dari hal tersebut ada komunitas. Betul. Ya. Ada komunitas, ada aktivitas. Itu yang membuat sebuah tempat itu menjadi lebih hidup. Dan dari sisi Disparpora, kami merasa hal tersebut sangat positif. Jadi ada kaitan dengan pariwisata, kemudian ada kaitan dengan pemuda. Jangan salah, di beberapa kota-kota di Indonesia, Lydia, ada orang-orang yang menuju sebuah kota itu hanya untuk mencari kopi. Kopi Toraja, kopi Aceh, kopi Medan. Dan itu menjadi salah satu objeknya, objek wisatanya Pak ya, mau mencari apa yang menjadi autentik dari daerah. Kota Baru punya kopinya dari Sengayam. Oh ya, yang pernah di launching juga kalau nggak salah di acara Akrab Festival juga ya Pak kemarin, tahun kemarin apa 2023? Wah, jadi kalau mau bisa dikulik-kulik tentang kopi Kota Baru ya. Yang mau nyoba juga kawan-kawan akrab dimanapun berada langsung aja kemana tadi Bapak? Kopi Sengayam. Kopi Sengayam. Kalau nama tempatnya Sengayam. Kalau bahasa Jawanya Sing Ayem. Seng Ayem. Seng Ayem. Wah, bisa aja. Bapak Sony memang lucu ya guys ya. Nah, jadi kawan-kawan kita dapat lihat, itu dia tadi sebenarnya inti dari bagaimana sih ekonomi kreatif itu berjalan, tidak cuma mengembangkan suatu daerah, tapi juga memberikan lapangan kerja bagi anak-anak muda sekarang. Apalagi kan sekarang anak-anak muda malah seneng Pak ya bekerja di dunia kreatif kayak gitu. Mereka sekarang kalau orang bilang bekerja sesuai passion, mau bekerja sesuai passion atau bekerja tidak sesuai passion. Itu sekarang lagi rame banget tuh isu-isu itu di kalangan Gen Z. Kita bisa bicara bekerja, nanti ya di part yang berbeda kita bisa diskusi Lydia. Oke, kita kasih episode selanjutnya ya bareng Pak Sony. Kita keep dulu. Jadi bagi kawan-kawan yang mau nonton di episode selanjutnya, kira-kira kerja harus pakai passion atau tidak sesuai passion? Iya, saya akan share pengalaman pribadi bagaimana bekerja di lintas bidang, baik itu sesuai minat dan bakat, bahkan di luar minat dan bakat. Oke, tapi ngomong-ngomong boleh kita sedikit keluar dari topik ya Bapak ya kan? Iya, boleh, Dari tadi topik kita udah serius, sekarang kita mau ngulik Pak Sony dulu nih dikit. Iya. Gimana Pak, menurut Bapak setelah menjadi seorang Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kota Baru, menurut Bapak bekerja berkecimpung di dunia ekonomi kreatif, di dunia pariwisata, dan tentunya di dunia event, gimana rasanya Pak? Apakah ini benar-benar aku, seorang Sony Tuhalomuan atau bukan kayak gitu? Berbicara bahwa ini passion saya atau tidak, ini sama seperti orang yang tidak mengenal dan akhirnya belajar mengenal dan akhirnya jatuh cinta gitu ya. Boleh, masuk ya? Iya. Jadi berbicara pariwisata, pemuda dan olahraga, pada akhirnya sebenarnya siapapun teman-teman ya, sampai ada istilah kan, cintai pekerjaanmu agar kamu tidak merasa bosan atau jenuh terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi itu yang pesan saya agar bisa jalan lah. Oke, gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya Gen Z sekarang ngerasa kayak aku harus kerja sesuai passion aku nih. Aku maunya kerja sesuai dengan minat bakat atau keahlian aku. Tapi jangan terlalu bermindset mengurung seperti itu ya Pak ya. Kita boleh mengeksplor apapun selama kita berani mencoba, pasti bisa dan berhasil. Pasti cinta dengan apa yang telah akan kita kerjakan. Kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Pak Sony ini juga atlet guys. Atlet basket ya Bapak ya? Iya. Jadi Pak Sony juga atlet. Jadi ya masih sesuai passion ya Pak ya? Masih. Masih sesuai minat dan bakat. Ya. Oke, itu sekilas dulu ya tentang Pak Sony. Boleh nanti kita di podcast selanjutnya untuk mengulik lebih dalam
Bapak Kadis kita. Tapi kita lanjut lagi nih. Nah, ngomong-ngomong, ini kan juga DPC Gekrab sedang mengadakan yakni Festival Akrab ya, Bapak ya. Ajang kreativitas Mbak Mega yang dalam rangka Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Dan kalau kita dengar-dengar katanya cuma DPC Gekrab Kota Baru aja yang mengadakan ini dalam rangka Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Gimana nih pendapat Bapak untuk gebrakan yang diberikan oleh DPC Gekrab Kota Baru? Iya. Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini tentunya belum jadi sebuah hal yang biasa di masyarakat. Justru teman-teman yang ada di Gekrab mencoba mengambil momentum melalui Ekrab Nasional, bagaimana bisa mengumpulkan 17 subsektor, menampilkan karyanya, dan mencoba mendekatkan program ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak tahu. Gitu ya. Kalau orang ditanya tentang UMKM, mungkin tahu ya. Ditanya tentang usaha kecil, menengah, mikro, itu orang tahu. Berjual wadai atau jualan kue, semua orang tahu gitu kan. Tapi bagaimana sebuah kue bisa terlihat menarik, kekinian, disertai dengan varian rasa, itu akan jadi berbeda ketika dikembangkan oleh teman-teman ekonomi kreatif. Ya, belum lagi ketika kue lokal tersebut diberikan branding atau kemasan-kemasan yang menarik, sehingga menjadi lebih elegan dan layak untuk dinikmati, dikonsumsi berbagai kalangan. Oke, keren banget. Ya. Jadi itu ya guys ya, kenapa kita harus lebih tahu tentang ekonomi kreatif. Betul. Karena juga itu berkesinambungan itu nanti efeknya terhadap kita sendiri juga. Karena setiap orang kayaknya punya minat dan bakat ya Bapak ya. Saya tambahin yuk, Lydia. Ini ada ubi goreng nih. Ubi goreng itu kalau dari dulu ya ubi goreng. Betul. Iya kan? Pisang goreng ya pisang goreng. Tapi bagaimana ketika di hotel mewah, ubi goreng itu harganya mahal, entah diberi namanya Inggris-Inggrisan, crispy atau diberi saus sambal yang menarik, dikemas dengan bentuk yang platingan yang bagus. Bisa jadi ubi goreng itu berlipat ganda harganya. Ini yang disebut bagaimana sentuhan ekonomi kreatif bisa mengemas itu. Pisang goreng pun demikian. Di pasar di level bawah, pisang goreng juga ada. Tapi di hotel bintang 5 yang berkelas pun kalau mau pesan pisang goreng juga ada. Nah, bagaimana kita menampilkan pisang goreng ini menjadi lebih menarik dengan nilai tambahnya. Itu yang mau saya contohkan. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ekonomi kreatif? Oke, tepuk tangan dong untuk Kak Sony. Jadi itu catatannya guys, gimana ekonomi kreatif ini adalah wadah atau panggung untuk kawan-kawan bagaimana mengemas dan mengkreasikan segala sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Jadi buat kawan-kawan semua yang merasa punya minat dan bakat di segala bidang dari 17 subsektor, boleh nih bergabung sama DPC Gekrab Kota Baru dan kembangkan bakat kalian, kreativitas kalian di sini. Karena tentunya DPC Gekrab juga disupport oleh pemerintah yang luar biasa melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Oke, thank you Pak Sony untuk waktunya hari ini. Luar biasa sekali, kita sudah panjang lebar sekali ngebahas, sampai juga tadi ada selentingan dan bercandaan dari kita. Semoga bisa menghibur teman-teman akrab dimanapun kalian berada. Sekali lagi Pak Sony, terima kasih untuk waktunya telah mengisi podcast akrab kita hari ini, dan kita tunggu sebagai narasumber di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih juga kepada Sobat Akrab dimanapun kalian berada yang telah menyaksikan podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat, semakin menambah wawasan, dan semakin menambah minat kalian semua untuk bergabung di DPC Gekrab Kota Baru. Oke, saya Lydia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.